Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Mas Firna Jan Firna Lucy Putri, SPD MPD, dosen program studi PPKN S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN, khususnya materi teori pembelajaran. Materi yang akan dibahas kali ini ada 4, yaitu teori pembelajaran behavioristik, teori pembelajaran kognitif, teori pembelajaran sosial, dan teori pembelajaran konstruktif. Materi ini akan disajikan selama beberapa menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, setiap manusia pastinya mempunyai tujuan hidup, yaitu memiliki pendidikan dan kemampuan atau kompetensi pada dirinya sendiri. Tidak ada satupun seseorang yang tidak ingin maju, apalagi terpuruk, dalam menghadapi dunia global digital seperti saat ini. Untuk maju tentunya harus melalui suatu proses belajar dan pembelajaran. Belajar dapat kita lakukan sendiri, namun pembelajaran membutuhkan orang lain dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, kemampuan, atau kompetensi, informasi, dan lain sebagainya. Selain belajar, ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi. Pembelajaran suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan dari pengalaman yang didapat dari lingkungannya. Pembelajaran sangat berkaitan erat dengan pengajaran, di mana pengajaran dilaksanakan oleh guru dalam membimbing siswa untuk memperoleh perubahan, sikap, dan perilaku menuju dewasa dengan keseluruhan dari bertemunya dirinya sendiri dengan lingkungannya sekitarnya. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah teori pembelajaran behavioristik. Pengertian teori pembelajaran behavioristik menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang observable atau dapat diamati menurut Sharp 2012. Perbedaan satu teori pembelajaran dan teori lainnya dapat dilihat dari bagaimana teori tersebut mengatasi masalah yang krusial. Sebagai teori lebih fokus pada bagaimana proses pembelajaran terjadi. Lalu sebagai teorinya lebih fokus terhadap peran memori, peran motivasi, serta peran regulasi diri pada siswa. Prinsip belajar teori behavioristik A. Adanya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik dikatakan belajar, tetapi sebaliknya jika tidak ada perubahan tingkah laku maka dikatakan belum belajar. B. Yang harus diperhatikan adalah stimulus dan respon yang akan diamati, yang lain dianggap tidak penting. C. Harus ada penguatan untuk menguatkan respon. Penguatan bisa positif dan negatif. Contoh, penerapan teori pembelajaran behavioristik. A. Setiap guru membuat rencana materi dengan lengkap dari yang sederhana sampai yang sulit. B. Dalam proses kegiatan pembelajaran, guru sebaiknya memberikan contoh sesuai yang diperintahkan. C. Jika terjadi kesalahan pada saat mengajar, guru segera memperbaiki. D. Lebih sering memberikan latihan agar terjadi pembiasaan. E. Evaluasi diberikan berdasarkan perilaku yang dilihat. F. Memberikan penguatan dari sisi positif dan negatif. Kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran behavioristik. Kelebihannya adalah A. Adanya pembiasaan latihan bagi peserta didik dengan unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. B. Guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. C. Guru memberikan kemudahan peserta didik untuk mencapai keinginannya dalam mencapai target tertentu pada saat pembelajaran. Kekurangannya A. Kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik terbatas. B. Peserta didik belajar pasif karena pembelajaran berpusat pada guru. C. Adanya potensi guru memberi hukuman baik verbal maupun fisik. Contoh peserta didik melakukan tata tertib di sekolah. D. Guru kesulitan memberi penjelasan kondisi keadaan belajar yang kompleks karena tertuju hanya pada stimulus dan respon. 2. Teori pembelajaran kognitif. Pengertian Albert Bandura merupakan salah satu tokoh psikologi terkenal yang merintis teori pembelajaran sosial kognitif menurut Sharp 2012. Sosial kognitif adalah teori yang menekankan bahwa seseorang belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya.
Berdasarkan teori Bandura, fungsi manusia dilihat sebagaimana sekumpulan interaksi yang meliputi faktor personal, perilaku, dan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. Teori pembelajaran sosial kognitif memiliki perspektif bahwa seseorang dapat belajar untuk menetapkan mimpi, meregulasi kognisi, emosi, dan perilaku. Pada teori ini, pengetahuan menjadi utama, yaitu setiap individu dapat menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu di mana nantinya akan menjadi akibat dari proses kegiatan yang nantinya dapat mengambil sebuah keputusan sehingga mendapatkan wawasan atau ilmu pengetahuan. Teori kognitif, proses belajar yang akan berjalan dengan baik ketika materi pembelajaran diberikan kepada seseorang berjalan dengan terus-menerus dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Aspek pengetahuan yang ada, prinsip pembelajaran kognitif. A. Dalam mengingat dan memahami, peserta didik akan mengerti ketika pelajaran itu tersusun dengan pola dan logika tertentu. B. Materi pelajaran disusun dari yang sederhana sampai yang sulit. C. Mengutamakan pemahaman daripada menghafal tanpa mengerti. D. Dalam proses kegiatan, pembelajaran harus memperhatikan peserta didik yang memiliki perbedaan. Contoh, penerapan teori pembelajaran kognitif. A. Setiap kegiatan melibatkan peserta didik. Contoh, memberi kesempatan peserta didik bertanya. Jika ada kesalahan, dapat memperbaiki serta merefleksikan diri untuk membantu mereka dalam memahami proses mental. B. Peserta didik sebagai peserta aktif. Contoh, meminta peserta didik untuk mencapai pengalaman mereka dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihan. A. Peserta didik dalam pemahaman informasi yang baru akan semakin berkembang. B. Dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. C. Kemampuan belajar akan seumur hidup, seperti membangun ide konsep baru. Kekurangan. A. Lebih menekankan pada kemampuan mengingat peserta didik sehingga kemampuan daya ingat peserta didik disamakan semua. B. Pada saat peserta didik mengembangkan pengetahuannya tidak diperhatikan guru sebab peserta didik mempunyai cara yang berbeda-beda. C. Jika penerapan metode belajar hanya menggunakan metode kognitif, maka materi yang diberikan tidak akan dipahami dengan baik. 3. Teori pembelajaran sosial. Tokoh ahli dari teori sosial adalah Albert Bandura dan Bernard Wiener. Menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang observable atau dapat diamati. Teori ini penjabaran dari teori konstruktif yang fokusnya diperluas dari sebuah pembelajaran individual ke dalam pembelajaran kelompok dan sosial. Selanjutnya, baik anak-anak dan dewasa belajar dari apa yang dilihat dari sebuah imitasi ini. Teori belajar ini memiliki peran utama dalam menciptakan dan membentuk karakter anak usia dini, beserta tahap perkembangan anak. Konsep teori belajar sosial. A. Lewat observasi, manusia dapat belajar. B. Dalam proses kegiatan pembelajaran, kondisi mental memegang peranan utama. C. Dalam belajar, tidak akan ada jaminan untuk berubahnya suatu perilaku. Kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Kelebihan. A. Menerapkan kepada lingkungan dan sikap perilaku individu dihubungkan pada pengetahuan individu itu. B. Sikap dan perilaku individu bukan karena stimulus atau refleks dari mata, tetapi karena adanya interaksi sosial dengan lingkungan dan orang lain. C. Sikap atau perilaku karena adanya pembiasaan sehari-hari. D. Perkembangan anak dilihat pada hasil penelitian empiris, yaitu perkembangan anak-anak karena faktor sosial dan kognitif. Kekurangan. A. Adanya peniruan. Peniruan itu berlangsung pengulangan. B. Cara belajar dengan meniru orang lain. Dengan ini peniruan dapat meniru tingkah laku yang negatif. B. Teori belajar konstruktif. Teori belajar konstruktif adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam teori ini, belajar tidak dilihat sebagai proses pasif di mana siswa hanya menerima informasi dari guru, tetapi sebagai proses aktif di mana siswa membentuk pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan pengalaman baru. Konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknai sesuai pengalaman.
Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Teori belajar konstruktif adalah teori yang berkembang sesuai zaman. Pada kenyataannya, secara praktek, peserta didik diberi ruang, di mana untuk membangun ide dengan bahasanya sendiri serta dikembangkan sesuai imajinasinya peserta didik masing-masing. Tujuan dari teori belajar konstruktif adalah A. Terdapat motivasi bahwa belajar itu untuk dirinya sendiri. B. Peserta didik memiliki kemampuan bertanya dengan pertanyaannya sendiri. C. Membantu peserta didik mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep. D. Peserta didik mampu berpikir dan lebih mandiri. E. Menekankan proses belajar dari belajar itu, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktif. Kelebihan: A. Membimbing pengetahuan baru dan membantu peserta didik dalam menemukan ide serta bagaimana menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. B. Peserta didik terlibat langsung dalam membimbing sebuah pengetahuan baru. C. Peserta didik ikut terlibat langsung dan aktif sehingga mudah mengingat konsep lebih lama. Kekurangannya adalah A. Peserta didik dapat membuat ilmu dengan idenya sendiri, adanya perbedaan siswa dan para ahli. B. Peserta didik belajar sendiri sehingga waktunya lama, teruntuk peserta didik yang malas belajar. C. Keaktifan siswa dalam membangun ilmu baru dan keaktifan peserta didik dipengaruhi oleh keadaan, situasi, dan lingkungan sekolah. Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Pembelajaran suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan dari pengalaman yang didapat dari lingkungannya. 2. Teori pembelajaran behavioristik menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang observable atau dapat diamati. 3. Teori pembelajaran kognitif, teori yang menekankan bahwa seseorang belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. 4. Teori pembelajaran sosial, teori belajar ini memiliki peran utama dalam menciptakan dan membentuk karakter anak usia dini, beserta tahap perkembangan anak. 5. Teori pembelajaran konstruktif adalah teori belajar konstruktif yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.